Ustadz gimana tentang masalah riba? Jangan tanya riba, jangan tanya. Karena dia tersandra. Coba tengok doa yang diajarkan Nabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada komunitas MTR Masyarakat Tanpa Riba yang datang dari jauh maupun yang di Pekanbaru. Pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan. Di sini pula ada Ketua Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Tatang Yudiansah. Kemudian Ustadz Alnof Dinar LC, beliau Ketua Pengurus Harian. Kemudian Ustadz Jamal, pengurus. Jadi hari ini kita bertemu dua komunitas masyarakat, yaitu satu masyarakat tanpa riba, artinya udah tak ada lagi utangnya, udah bersih semua. Ya, utang udah habis. Tak tahu duit ini kemana mau diletakkan. Kemudian yang satu lagi pula masyarakat yang mengelola wakaf, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Banyak program tapi tak ada duit. Lalu saya mempertemukannya. Berpahala kita mempertemukan dua orang yang saling memerlukan. Jadi betul kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi pertemuan kita ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Amin ya Allah. Kalau ada yang berpendapat rezeki tak bisa dirubah, umur tak bisa ditambah, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, maknanya berkahnya bertambah. Karena ada orang punya duit 50 juta tak ada berkahnya, habis. Ada orang punya duit 5 juta berkah. Jadi yang kita inginkan dalam hidup ini, dalam salam kita itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barakah. Dan doa kita untuk orang nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikum. Untuk anak baru lahir, barakallahu laka fima a'taita. Untuk orang yang bertambah usianya, barakallahu fi umurika. Yang dimintakan itu adalah barakah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ayat yang paling panjang dalam Quran itu Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi bidainin, hutang, ila ajalin musamma, sampailah limit waktu tertentu, faktubuh, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah penulisnya itu menulis dengan adil, jangan curang. Kama allamahullah, sebagaimana diajarkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, mesti ada dua orang saksi. Kalau tidak ada laki-laki, ilam yakuna rajulaini farajulun, satu orang laki-laki, wa imra'atani, dua orang perempuan. Ayat yang paling detail dalam Al-Quran, ayat tentang hutang. Al-Baqarah 282. Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin bisalasina so'an min tamrin. Nabi meninggal, baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi. Dia meminjam 30 sok gandum. Satu sok 3 kilo. 3 kali 3 berarti Nabi waktu meninggal punya utang 90 kilogram gandum. Ayat paling panjang tentang hutang. Nabi meninggal masih berutang, dibayarkan oleh sahabat, ditebus baju besinya itu. Gadai-menggadai berarti utang piutang. Dalam fikih ada namanya fikih sholat, fikih ibadah, ada namanya fikih munakahat, fikih pernikahan, ada namanya fikih siasat, fikih politik, ada namanya fikih muamalat, fikih ekonomi. Dan salah satu cabang dari fikih muamalat itu
Ada namanya rahan, gadai menggadai, ada namanya mudharabah, bagi hasil, ada namanya murabahah, permodalan, ada namanya dain, utang piutang. Oleh sebab itu, kalau kita katakan tidak boleh ada hutang, berarti batallah Al-Baqarah 282, batallah fikih muamalah hutang, dan batallah hadis bahwa Nabi meninggalkan hutang. Makanya buku ini yang huruf besar itu dijelaskan oleh huruf kecil di bawah. Saya tak pegang karena belum penyerahan. Utang yang besar di sini dijelaskan oleh yang kecil. Sebetulnya judul ini adalah kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan hutang riba. Itu yang dimaksud. Karena kalau hanya sekedar hutang, Islam membolehkan hutang. Judul besar ini umum, dikhususkan oleh judul kecil, hutang riba. Makanya kalau orang tidak cerdas membaca judul ini, dia akan nyalahkan. Nah, itulah untungnya punya ustadz cerdas. Judul ini menjebak. Ini enggak syar'i, ini enggak tidak sesuai syariat Islam. Orang Allah aja membolehkan kok, orang Nabi aja. Betul, hutang yang mana? Utang mudharabah bagi hasil, oke. Utang murabahah permodalan, oke. Tapi hutang riba, itulah yang dikatakan Allah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tak berhenti dari hutang riba, berarti kamu sudah ngajak perang dengan Allah. Nih, ini mesti dijelaskan. Ini tentang. Tapi penjelasan tadi yang dipotong, karena kalau dipotong nanti anggota-anggota itu, Nabi aja berhutang kok. Yang dilarang itu adalah hutang riba. Ini poin kedua. Poin ketiga, mengapa orang tidak boleh berhutang riba? Karena kalau dia berhutang riba, dia tersandra. Saya kalau sampai saya berhutang riba, saya tidak akan pernah membahas tentang riba. Karena saya sudah tersandra. Kenapa saya lantang bicara? Karena saya tak ada hutang. Saya tak ada hutang. Jadi 11 tahun saya jadi PNS, SK saya itu tak pernah saya pakai ke bank untuk minjam. Makanya kalau ada orang sumber, judul ceramah kita malam ini adalah tentang sabar, tentang tawakal. Ustadz gimana tentang masalah riba? Jangan tanya riba, jangan tanya. Karena dia tersandra. Coba tengok doa yang diajarkan Nabi tentang hutang riba. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Jauhkan itu asbabul wurud, kronologis sebab keluarnya statement doa itu kan datang ke Nabi orang berutang. Ya Rasulullah, aku ini berutang. Ajarkan aku doa. Diajarkan Nabi doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi itu galau. Karena orang berutang itu galau. Saya tak bisa menceritakannya karena saya tak pernah punya utang. Maka yang bisa cerita itu adalah bapak-bapak tadi makin. Maka cerita mereka ini ditulis dalam sebuah buku. Buku itu cerita saja tanpa menjudge, menghakimi dan menghukumi orang. Biarlah orang berpikir tentang itu. A chicken soup for the soul. Satu mangkok sop ayam untuk jiwa. Buku itu kalau kita baca tidak ada mengajak orang, tak ada menyuruh orang, tak ada mengkomen orang. Dia hanya bercerita, dibiarkannya orang berpikir. Karena salah satu cara memancing otak untuk berpikir adalah dengan mendengar cerita. Makanya dalam Quran itu banyak isinya cerita. Dan Nabi disuruh Allah bercerita. Faqsusil qasasa. Ceritakan cerita-cerita itu. La'allahum yatafakkaru. Mudah-mudahan mendengar cerita itu mereka mampu berpikir. Maka cerita-cerita tentang Bapak tadi tulis. Keluarlah buku akhirnya judulnya Cerita-cerita Utang. Dan sebagainya sudah ada dalam. Poin ketiga ini yang mau saya jelaskan bahwa Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati galau, wal hazan, kesulitan. Apa beda galau dengan hazan? Hammi galaunya di dalam tak nampak. Hazan kesulitan, sulit untuk dipercaya orang, sulit sujud.
Wal ajzi, lemah. Karena orang kalau sudah dililit utang lemah. Untuk menguatkan dirinya pakai sabu, mendekat ke pejabat, mendekat ke preman untuk menguatkannya. Hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, malas. Wal jubni, pengecut. Wal bukhli, bakhil, pelit. Kenapa? Utang banyak. Wa ghalabatid daini, wa ghalabatid daini, lililit utang, ujungnya adalah wa qahrir rijal. Kalau orang dililit utang pasti dikuasai orang lain, maka tersandra, terkunci mulut untuk bicara. Nah, ini tentang hikmah yang ketiga. Yang keempat, bahwa masyarakat ini kenapa dia berhutang? Ada satu, memang dia utang untuk makan, yang semestinya dia tidak berutang. Dia dibantu oleh badan amil zakat karena ada jatah dia 1/8 di situ. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi kalau sistem dalam ajaran Islam ini terlaksana, mereka sebetulnya tidak berutang. Tapi karena mereka hidup di tengah tidak dijalankannya ajaran Islam, maka mereka perlu hutang untuk makan. Kalau pilihannya dua, ngutang riba dengan mati, tidak boleh pilih mati. Ayatnya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ini termasuk utang yang dibolehkan karena mereka darurat tingkat tinggi. Tapi ketika mereka berutang karena untuk hidup lebih, ini yang disebut dengan konsumtif. Mazhabnya konsumerisme. Isme artinya aliran. Aliran yang memang menjadi konsumen saja. Asal muasal konsumerisme ini adalah materialisme. Puncak dari materialisme itu adalah konsumerisme. Orang kalau sudah materi, maka dia ingin punya semua materi yang ada itu, tak sesuai dengan pendapatan, maka dia mesti berhutang. Ingin punya mobil mahal, hutang. Ingin punya rumah besar, hutang. Ingin perhiasan istri kondangan besar-besar, dua. Kalau tak ngutang, beli imitasi. Hutang. Jadi maka Ustadz mengajarkan di masjid, iqna bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka kau orang yang paling berkecukupan. Qanaah. Itu makanya mesti bersinergi antara Ustadz fikih dengan Ustadz akhlak. 3 dalam kajian masjid itu jangan sampai kosong. Pertama akidah, yang kedua fikih. Ini fikih ini, masalah utang piutang, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, rukun, syarat, wajib, itu fikih. Tapi di samping fikih itu ada akhlak. Haya, malu. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Maka tak ada titik temu antara iman, kajian akidah, malu, kajian akhlak. Jadi orang ditanamkan akidahnya bahwa rezeki dijamin Allah, bahwa rezekimu lebih tahu di mana kau berada daripada engkau tahu di mana rezekimu. Bahwa rezeki itu kalau sudah punya engkau tak akan diambil orang. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tak akan mungkin diambil orang. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, fatuma'anna qalbi, maka tenanglah hatiku. Diyakinkan tentang rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Itulah yang dapat menurunkan tingkat konsumtif tadi. Sehingga kalaupun dia berutang, bukan lagi utang untuk beli rumah, beli mobil baru, beli perhiasan, tapi utangnya untuk usaha. Berutang untuk usaha dengan tidak riba, maka hasil dari usahanya itu tidak pula untuk konsumtif. Hasil usahanya itu untuk apa? Untuk membangun sekolah tahfiz gratis, untuk menyekolahkan anak yatim, fakir, miskin, free, bebas biaya, untuk menguliahkan ke kampus anak-anak kampung yang tak punya duit, untuk membuatkan panti jompo supaya orang-orang tua jangan ngemis di pinggir jalan, untuk menangkap semua anak-anak terlantar di lampu merah supaya disediakan kamar. Jadi keinginan-keinginan dia itu lagi tidak obsesinya dunia, tapi obsesinya sudah akhirat oriented, pandangan akhirat. Jadi ini perlu dijelaskan, karena kalau nanti menjelaskannya sepotong, jangan berutang.
Nanti umat Islam ini tidak mau berusaha dan peluang itu diambil oleh orang lain dan itu dipakai untuk merusak umat kita, merubah akidah dengan berbagai macam program-program ekonomi. Itu yang mau saya luruskan. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah sudah. Tapi orang yang tak faham dengan ini nanti dibengkokkannya. Sedia baca batal tanpa utang. Kalau begitu tak usah berutang, tak usah berusaha. Makan tidur mati. Tak bisa begitu. Ini pemahaman umat ini mesti diluruskan. Kemudian yang kelima, puncaknya, saya buat 5 saja sesuai rukun Islam. Puncaknya adalah bahwa ekonomi itu bagian dari ajaran Islam. Itu paling penting. Kata Nabi, coba sebutkan ibadah yang tak pakai ekonomi. Syahadat, sholat pakai ekonomi. Kenapa sholat itu pakai ekonomi? Kalau sholat tidak menutup aurat, sholatnya tak sah. Membeli kain itu hukumnya wajib. Maka mencari duit untuk membeli kain hukumnya wajib. Malah yatimul wajib lebih fahuwa wajib. Puasa itu ada buka, ada sahur. Bagaimana orang mau makan sahur, mau buka puasa kalau dia tak ada duit? Meminta-minta dalam Islam tak boleh. Orang yang minta-minta di akhirat menghadap Allah, nanti wajahnya, daging kulit wajahnya berjatuhan, berguguran. Kenapa? Karena minta-minta, tak boleh minta. Haji, apalagi puncak dari ibadah Islam, dalam Islam ibadah haji, pakai duit, konsumsi, transportasi, akomodasi, semua pakai duit. Syahadat Pak Ustaz, syahadat mana ada pakai duit? Orang bisa syahadat itu kan karena habis makan. Coba kalau tak makan 2 hari 2 malam, cuma ash. Makanya kalau orang cerdas, kalau dia dengarlah hadis-hadis Nabi itu, apa kata Ustaz bacakan hadis? Man bana masjidan, banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan satu tempat untuk dia di surga. At-tajirus saduqul amin, pedagang bisnismen yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wassiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Jadi kalau dia renung itu, oh kalau gitu yang masuk surga itu orang kaya-kaya aja semua. Kalau begitu saya mesti kaya, saya mesti mapan secara ekonomi. Nah oleh sebab itu maka 5 poin ini itu baru mukaddimahnya aja. Adapun berikutnya nanti